Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah atau KPM berbasis DR Medsos. Kontribusi masyarakat dan pemerintahan dalam konservasi lingkungan. Di sini saya akan membahas tentang konservasi lingkungan. Konservasi secara umum yaitu pelestarian atau perlindungan, pengelolaan sumber daya alam hayati yang dimanfaatnya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan konservasi: memberi perlindungan, pembatasan serta pemeliharaan kepada alam. Tujuan ini berguna agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan salah satu komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut. Sehingga akibat kerusakan dan kepunahan komponen tersebut bisa menyebabkan keseimbangan ekosistemnya. Dan yang kedua, memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak berguna, yaitu dengan cara memperbaharui atau mengembalikan fungsinya seperti semula, agar dapat dipakai kembali. Yang ketiga, kelestarian sumber daya alam, serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Yang keempat, memelihara kualitas lingkungan agar tetap baik dengan memastikan persediaan udara dan air bersih yang mencakup wilayah daratan hingga perairan. Ada beberapa cara dalam melakukan pelestarian lingkungan. Yang pertama, melakukan pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Dan yang kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar air tidak mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan roboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber iya kawasan di pesisir atau petani, dan fauna yang ada di dalam tempat terjaga. Dan yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah dan lingkungan. Dan yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak penguasa hutan agar tidak mengeksploitasikan hutan secara besar-besaran. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat, pemerintah dan masyarakat di dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan. Banyak manfaat bagi kita dan masyarakat jika kita menjaga lingkungan. Yang pertama, indah dipandang, dan yang kedua, memiliki kualitas udara yang baik, dan yang ketiga, jauh dari berbagai macam penyakit, dan yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, dan yang kelima, tidak ada sampah berserakan, dan yang keenam, tidak ada binatang membawa penyakit. Masyarakat perkotaan ataupun pedesaan pun harus mendapatkan jaminan kesehatan dengan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan. Bukan hanya mengendalikan pemerintahan semata, pemerintah sebaiknya pun memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan yang sehat. Masyarakat dapat memperoleh hal tersebut melalui tindakan-tindakan budaya bersih untuk diri sendiri maupun keluarga sekitar. Kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya tentang penerapan protokol kesehatan,
Akan tetapi, pada protokol penyelamatan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap penyakit. Penelitian-penelitian terkait berbagai macam obat penyakit berbahaya perlu terus didukung. Selain itu, penelitian untuk eksplorasi jumlah ketersediaan dan cara budidaya tanaman-tanaman yang berguna semestinya juga diberikan perhatian yang serius. Maka dari itu, perlindungan atas masyarakat adat menjadi salah satu yang utama di dalam konservasi keanekaragaman hayat. Demikian video dokumenter saya, semoga kalian tertarik untuk mendengarkan dan jangan lupa share and like, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.